Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan para pioner sejati sejagat raya atau senusantara ya. Gimana kabar rekan-rekan pioner? Saya harap tetap semangat dan masih setia menanti sampai saat ini ya. Sudah memasuki tahun ke-6 penantian ya. Tapi kan sudah menanti udah ada kepastian kan? Bukan belum ada kepastian. Nah, eh, informasi apa hari ini Bang Rima? Kesimpulan semalam saya belum sempat memberikan kesimpulan bagi teman-teman karena sekjen lagi ngantuk ya. Sekjen lagi ngantuk. Jadi kita ketemu hari ini atau ya kesimpulan kan mudah diatur ya. Intinya teman-teman dari beberapa video saya GCV ya. GCV udah kalau saya menurut saya 99,9% ya. Ada yang ngomong lo kok terlalu halu, terlalu tinggi. Ya GCV itu bukan saya yang buat ya, tapi Mbak Dorisin ya. Lalu disupport oleh ratusan negara ya. Kemarin juga atau 2 hari yang lalu ya, saya membahas tentang kemarin ya, bagaimana bursa-bursa yang berizin ya, punya regulasi Bapeti ya, dan mungkin juga ada OJK ya. Sekarang kaitan regulasi kripto itu sudah diatur oleh OJK ya teman-teman ya. Itu sudah membahas ya, baik dari Pintu ya, baik dari Indodax ya, Akademi Pintu dan Akademi Indodax ya khususnya. Dan saya yakin bahwa itu bagian daripada Indodax sih, karena ada logo-logo Indodax. Karena berita juga tidak akan mengeluarkan sebuah logo kalau tidak ada konfirmasi dari pemiliknya ya. Lalu di X sendiri Indodax itu ya, khususnya di 2 bursa Indonesia ini yang saya bahas teman-teman ya, Pintu dan Indodax. Dan Indodax pun sekarang memberitakan tentang bagaimana pertukaran Pi itu menjelang open mainnet itu sudah bisa melakukan barter ya, sudah melakukan barter. Dia pun menceritakan bagaimana Pi bisa melakukan barter ya. Ya mungkin selama ini dia mati dulu ya, dia mati benar gak ini. Kalau dulu sih orang bilang ke saya, lu tahu apa tentang kripto ya. Ngomong begitu, padahal ya mungkin dia juga nggak ngerti sendiri. Pikiran mereka itu ya kita ngerti kripto itu hanya kita bisa dapatkan di bursa. Padahal teman-teman tahu, kalau teman-teman tahu baik ETH dan BTC itu dimulai dari kurang lebih $1 ya. Bahkan teman-teman yang mining di BTC saat itu dia bilang kita bisa dapat BTC hanya dengan mengisi captcha, bukan captcha ya. Jadi di dalam kotak di internet coba isi captcha ini apa hurufnya, lalu nanti dapat Bitcoin ya kan. Nah banyak orang menganggap saat itu BTC adalah hanya untuk makanan game ya. Makanan game, orang nggak tahu kan, apalagi creator BTC itu nggak ditahu kan. Tapi kemarin saya membahas video ya, kreatornya saja nggak ditahu, harganya bisa selangit. Saking orang tidak percaya saat itu, dia menukar dengan pizza 10.000 BTC. Itu sudah syukur, udah senang. Loh, saya bisa makan pizza dengan BTC. Dan ada seorang mahasiswa atau mahasiswi yang mempopulerkan saat itu dengan berhasil menukar BTC-nya seharga kurang lebih kalau tidak salah 300 juta. Ya. Nah, disitulah cikal bakal. Tetapi bukan cuma itu teman-teman. Sistemnya ada sebuah sistem yang dirancang yang begitu canggih di sebuah Bitcoin. Lalu kemudian diperbandingkan oleh seorang Bang Nicholas. Di white paper kita sudah dijelaskan. Nicholas ini percaya diri sekali memperbandingkan Pi dengan BTC ya. Tapi dengan kondisi sekarang orang sudah mulai pada bungkam ya kan. Ada yang bilang lu tahu apa tentang kripto. Iya, memang mukanya nggak muka cocok membahas kripto ya. Lu siapa ya. Nah BTC teman-teman saya udah menjelaskan. Jadi memang saat itu saya belum terjun ke dunia aplikasi.
Ini iklan ya, iklan orang minum ya. Saya belum terjun ke aplikasi, tapi saya belajar dari mereka yang gagal. Ada banyak komentar yang ada di kolom komentar saya, Bang Dimas saya nyesal. Bahkan ada tuh ya teman-teman yang bercerita, dulu berhasil punya 40 kalau tidak salah BTC, saya lupa ya, 40 BTC. Lalu kemudian dia jual belum sampai ratusan juta, karena tahun 2016 itu masih murah ya teman-teman, sekitar 10 jutaan. Masuk di tahun ke 2017, itu sudah melonjak ke 200 juta. Jadi dalam 1 tahun itu bisa melonjak ke 200 juta. Itu BTC. Nah akhirnya banyak orang ada sampai 6 bulan menyesal itu katanya. Makanya kalian tuh yang suka nyinyir saya, nggak tahu kripto, sekarang udah mulai pada bungkam kan. Ya. Kalau tidak ada bursa pendukung di Indonesia ya mungkin saya masih omon-omon doang, masih cawe-cawe. Ya lu masih bisa nggak percaya. Tapi dengan adanya bursa, walaupun mungkin bursa luar negeri ngomong kalian nggak percaya, ya. Tapi kalau Indodax, sekelas Indodax dan Pintu, Indodax itu bursa terbesar loh di Indonesia, selain Pintu, karena Indodax yang paling dulu mencetus untuk pasar bursa kripto di Indonesia. Oke baik teman-teman, kita akan melihat, saya sudah menyimpan sebuah informasi, ini keren sekali. Ini keren ya teman-teman. Ini dia ya. Kalau ini pioner suka ini. Sudah marak itu GCV ya teman-teman ya. Nah ini, teman-teman lihat. Ini semua dengan P semua ya. Orang mau tinggalkan Pi tidak ada masalah, karena sistem ini Nicholas sudah ngomong bahwa ini dirancang untuk ratusan tahun ya. Kenapa Bang Sekjen semangat? Karena saya pribadi sedikit ada mengerti tentang blueprint dunia. Para penyanyi pasti kejang-kejang kan. Blueprint dunia, kita akan masuk dalam sebuah sistem mata uang ya, satu mata uang ya. Oke, teman-teman lihat ya. Nah ini dihargai dengan 0,7 Pi, bayangkan teman-teman ya, 0,7 Pi ya kan, nih 0,4 Pi, 0,5 Pi ya, setengah. Nah ini pasti membuat para penyanyi kejang-kejang ini ya. Oke ya teman-teman, tetap semangat di pagi hari ini ya. Ini diposting oleh siapa nih? Bang Greg. Ini menyegarkan mata para pioner di pagi hari ya. Nah, dan saya mau sampaikan juga bagi teman-teman, ini peringatan ya, atau di video berikutnya aja lah ini ya. Di video berikutnya aja lah ya, karena ini udah waktunya. Semangat para pioner, kita sudah ada di dalam zona open mainnet. Kemarin saya mendapat sebuah informasi untuk moderator Pi diberikan penghargaan sekitar Jumat awal Februari. Jadi bisa jadi setelahnya itu mungkin open mainnet. Ya, kita lihat aja. Yang penting sekarang ini kita sudah ada di zona open mainnet di Q1. Tinggal ini aja. Dan Nicholas ngomong kalau saya bilang itu janji Nicholas ya. Dia bilang bahwa kita nggak akan meleset, ya. Tidak akan ada penundaan setelah Q1 ya. Jadi sudah dipersiapkan semua. Ya saya pikir Nicholas juga harus mengerti dong ya, kondisi para pioner yang sudah menantikan begitu lama ya. Ini tidak main-main penantian kita rekan-rekan pioner 6 tahun ya. Bagi para penyanyi pasti dapat song, tapi kalau kita sudah yakin ya dengan kondisi sekarang ini susah untuk dibendung ya teman-teman. Oke, saya rasa itu pagi hari ini semangat pagi bagi para pioner ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Yang baru pertama kali hadir di channel Bang Rema, silahkan rekan-rekan support ya. Dan mungkin juga sudah mulai mengamati dan bertanya gimana cara untuk mendapatkan Pi. Pi ditambang, kalau menambang sekarang udah tinggal sangat sedikit ya dapatnya.
Tapi kalau yang awal-awal itu masih lumayan. Tapi sekarang semakin sedikit teman-teman ya. Ya daripada nggak ada kalau memang. Itu aja. Selamat pagi, sukses untuk para pinner semuanya.